Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscribers setia yang hari ini sudah memberikan support dan dukungan terhadap channel ini. Mungkin kalian yang belum menekan tombol subscribe, silahkan ditekan dulu tombol subscribe dan tanda like-nya biar kalian nggak ketinggalan semua notifikasi info-info terbaru dari channel kita secara gratis. Oke, apa kabarnya hari ini? Hati yang sedang merasa gelisah ya, atau mungkin sedang berada dalam penyesalan tertinggi ya, karena sudah berkenalan sama yang namanya aplikasi pinjaman uang online. Dan mungkin hari ini sedang diuber-uber ya, sedang panik banget buat mencari dana talangan ke sana kemari. Kita udah pinjam di sana dan di sini. Untuk yang di beberapa aplikasi mungkin sedang ditolak. Akhirnya minjam di offline, minjam sama orang-orang yang ada di sekeliling kita, sama kakak, sama ibu, sama tante, sama om, banyak banget. Dan akhirnya awal mulanya utang yang di online tadi berubah menjadi offline. Sekarang tuh beban kita menjadi dua. Dan apakah data-data yang sudah kita berikan kepada aplikasi pinjol itu bisa dihapus? Dan bagaimana cara lari dari aplikasi pinjaman uang online? Oke, hari ini aku pengen absen dulu. Kalian ini dari daerah mana saja yang menonton video ini. Dan tentunya aku masih tetap memberikan doa-doa ya. Semoga kita semua dilimpahkan rahmat dan rezeki. Dan segera terbebas dari segala macam himpitan hutang hari ini. Dan aku juga pengen mengingatkan terlebih dahulu untuk tetap tenang dan tidak panik berlebihan. Serta tidak melakukan tindakan-tindakan negatif apapun yang mungkin bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Baiklah, kita masuk kepada pokok inti permasalahan hari ini. Tentang data-data kita yang ada di aplikasi pinjaman uang online. Itu bisa dihapus atau tidak, Bang? Dan bagaimana caranya kabur dari aplikasi pinjaman uang online ini? Oke. Dan hari ini yang kepo ya. Kepo pengen tahu ya bagaimana dengan keselamatan data-data kita hari ini. Jadi untuk hari ini semua data-data tentang diri kita termasuk hal-hal yang paling privasi seperti KTP ya, foto selfie dan beberapa rekam video seperti buka mulut Anda, tutup mata Anda, kedipkan geleng ke sana kemari itu sudah cukup ditelanjangi ya. Semua data-data privasi kita hari ini sudah bertelanjang. Semuanya sudah dikuasai oleh aplikasi pinjaman uang online. Dan bagaimana cara kabur ya dari aplikasi pinjol ini, Bang? Jadi aku pengen mengingatkan terlebih dahulu. Kalau kalian yang pengen kabur ini kesannya memang tidak bertanggung jawab ya. Mungkin dengan alasan ini itu segala macam. Gua udah gak tahan banget, Bang. Gua pengen lari dari semua aplikasi pinjol ini. Bisa nggak, Bang? Jawabannya tidak. Kenapa seperti itu? Karena kalian masih terus memikirkan sesuatu yang belum tentu pasti terjadi. Untuk masalah aplikasi pinjol ini kita nggak perlu kabur. Bagaimana kalau seandainya pun kita sudah berhasil kabur, tapi hati dan pikiran kalian itu masih menumpuk dengan pemikiran-pemikiran tentang aplikasi pinjol? Toh ya sama saja. Jadi artinya apa? Apa yang perlu kita reset ulang di sini? Bang, bagaimana kalau kita mereset ulang semua handphone kita? Ada juga pertanyaan yang seperti itu. Karena mungkin beberapa kontak-kontak daruratnya hari ini sudah diganggu sama aplikasi pinjol. Sudah ikut-ikutan ditagih sama aplikasi pinjol. Bagaimana, Bang, kalau kita menghapus semua data-data yang ada di handphone kita? Sama saja, sia-sia. Kenapa seperti itu, Bang? Karena di tahap awal ketika kita mengotorisasi dan mengizinkan mereka mengambil semua yang ada di handphone kita seperti kontak ya, foto dan video dan lain sebagainya, serta mungkin ada yang mengakses media sosial kalian, itu sebenarnya sama saja, tidak penting itu lagi. Jadi kalau seandainya kita masih terus-terusan berpikiran ini bagaimana, Bang? Ini bagaimana, Bang? Jangan mencari solusi ketika Anda sedang panik ya. Kalau Anda dalam keadaan panik seperti ini, obrolan ini akan terasa seperti omong kosong. Solusi ini akan seperti bohong-bohongan. Karena memang kita belum mau bangkit dan bergerak untuk menyelesaikan satu persatu pemikiran kita terlebih dahulu. Hari ini banyak orang yang membiarkan dirinya terus-terusan terbelenggu dengan masalah yang sama. Padahal belum ketemu solusinya apa. Tapi terus-terusan menakut-nakuti diri sendiri. Terus-terusan membiarkan dirinya menghabiskan energi untuk sesuatu yang belum tentu pasti terjadi. Yang sudah tentu pasti terjadi saja masih bisa kita cari solusi yang tepat, yang pas, yang tidak memiliki efek samping. Tapi hari ini banyak yang berpikiran bagaimana kalau kita kabur ya. Bagaimana kalau kita menghentikan tagihan-tagihan ini. Bagaimana kita membayar bunga dan tagihan ini itu segala macam. Sebenarnya yang hari ini harus kita kaburkan itu, yang harus kita loloskan itu adalah cara kita berpikir. Jadi kalau seandainya pun kalian sudah mengganti nomor handphone, sudah mereset HP, tapi kalau kalian terus-terusan
memikirkan sesuatu yang sebenarnya kalian belum mampu, yaitu sebenarnya sama saja, sama dengan membuang-buang energi sia-sia. Jadi yang harus diperbaiki hari ini adalah tentang bagaimana kita memikirkan sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu penting. Kalau kepikiran sedikit itu ya wajar-wajar saja, namanya kita manusiawi, yang namanya masalah pasti menjadi beban hati dan pikiran. Tapi kalau terlalu difikirkan dan menguras energi hanya untuk sesuatu yang belum tentu pasti terjadi, sudah pasti itu semua sia-sia. Sehebat apapun kita memotivasi dan memberikan semua solusi untuk kalian, kalau kalian memang belum mau bangkit, belum mau mengupdate diri kalian, belum mau mereset semua pemikiran tentang aplikasi-aplikasi pinjol ini, semuanya akan sia-sia. Jadi hari ini tidak perlu lagi memikirkan itu semua. Tentang memikirkan bagaimana cara kabur, bagaimana cara ini segala macam, bagaimana tentang backing, itu nggak penting hari ini. Yang terpenting itu hari ini kita bisa mengupgrade diri menjadi yang lebih baik lagi dan tidak lagi menggunakan aplikasi pinjol. Untuk yang ilegal itu tidak perlu lagi dibayar ya. Menko Polhukam sudah memberitahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk ngecek dulu sebelum melakukan pengajuan pinjaman. Baru-barusan ini banyak banget yang sudah ditutup dan ditangkap oleh pihak kepolisian. Ya, ada 200 aplikasi yang hari ini boleh untuk tidak dibayar karena mereka itu ilegal, tidak terdaftar dan tidak taat serta tidak tunduk pada semua peraturan pemerintah. Jadi nanti ya, kalau seandainya kita sudah bisa memperbaiki cara berpikir kita, cara menanggapi masalah ini, ya mudah-mudahan nanti kita akan bisa mengambil keputusan dan solusi yang tepat. Orang-orang yang terus-terusan hari ini mendapatkan teror dan intimidasi dari pihak aplikasi pinjol itu, dia harus bisa membuat imun yang baru ya, bisa membuat strategi yang baru di dalam dirinya. Jadi nanti akan timbul rasa masa bodoh. Untuk yang baru-baru terjebak dengan aplikasi pinjol ini ya pasti tentunya panik ya. Pasti tentunya akan mencari lagi cara-cara yang instan ya, cara-cara yang hari ini dianggap salah dengan cara gali lubang tutup lubang itu sudah pasti salah. Di awal mungkin ketika kita melakukan pengajuan pinjaman di online ini mungkin karena takut merasa malu atau dianggap mudah ya, atau mungkin dianggap ini canggih ya kan, dan akhirnya kita tidak memikirkan apa konsekuensinya ketika kita melakukan pengajuan pinjaman online ini. Dan akhirnya hari ini tuh banyak orang-orang yang panik ya. Panik bagaimana menyikapi masalah ini karena terus-terusan ditagih dengan berbagai puluhan nomor baru. Dan akhirnya banyak yang mengambil langkah yang salah dan aku pengen mengingatkan untuk tidak memikirkan ini lagi terlebih dahulu. Jadi yang udah sering-sering diteror ya, yang sudah sering mendapatkan intimidasi, kalian harus bisa menciptakan strategi dan imun yang baru. Menganggap ini semua masa bodoh, ya silahkan ya, supaya kita bisa tetap fokus dalam pekerjaan, fokus dalam keluarga, fokus dalam berkarir, dan fokus ngumpulin uang itu tentunya, ya kan? Oke, jadi untuk yang hari ini memang masih benar-benar merasa panik ya, mungkin kalian bisa mencoba berbagai macam cara untuk menenangkan pikiran, ya mungkin dengan cara beribadah yang lebih fokus, atau mungkin ya dengan cara jalan-jalan ya untuk healing, penyembuhan dulu ya. Ini sekarang nih pemikiran kita, kejiwaan kita itu sedang tidak baik-baik saja karena kita membiarkan diri kita menguras habis semua pemikiran hari ini untuk memikirkan aplikasi pinjol. Jadi mungkin ada baiknya dulu kita memperbaiki ibadah ya dengan cara lebih dekat lagi dengan Tuhan ya, atau mungkin dengan cara liburan ya. Mungkin ini di hari-hari libur kalian bisa memilih waktu kapan yang bisa untuk bersantai ya, untuk melepaskan sejenak pemikiran-pemikiran negatif tentang aplikasi pinjol ini. Ya mudah-mudahan nanti dengan cara-cara seperti itu ya kita bisa menimbulkan dan menciptakan suasana yang baru, suasana hati yang baik dan pemikiran yang positif. Yang nggak harus mesti jauh-jauh ya, yang namanya healing, penyembuhan itu ya bisa dengan ya beribadah tadi seperti yang aku sebutkan, bisa dengan di depan ya mungkin di suasana-suasana yang tenang lah untuk bersantai, supaya nanti kita bisa menjadi pribadi yang lebih tenang ya. Hari ini kita ini memang tidak tenang, dan orang-orang yang panik, orang-orang yang mengambil keputusan secara instan untuk menyelesaikan masalah dengan instan itu sudah pasti salah. Jadi kita memang butuh waktu dan proses untuk bisa mengambil kesimpulan semuanya dan menyelesaikan satu persatu permasalahan yang ada hari ini. Oke, jadi mungkin itu dulu lah yang bisa aku sampaikan, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop panik berlebihan.